Shalom. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai berjalan dalam roh. Saudara-saudara, ada banyak istilah-istilah yang kita dengar dari firman Tuhan bahwa ada yang menyebut berjalan dalam roh, ada orang yang menyebut menari di dalam roh, ada orang yang menyebut kemudian menyanyi di dalam roh, berdoa di dalam roh. Tetapi hari ini kita akan berbicara mengenai berjalan dalam roh. Saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan berjalan dalam roh ini? Yang dimaksud adalah kehidupan kita sehari-hari, adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, ini penting sekali di dalam kehidupan kita. Kalau seseorang itu berjalan dalam roh, selalu dipimpin di dalam roh, di dalam melayani Tuhan, di dalam kita bekerja, di dalam perjalanan kehidupan kita, dimanapun kita berada, kita harus terus berjalan dalam roh. Hidup di dalam pimpinan daripada Roh Kudus. Sebentar kita akan lihat, saudara-saudara, apa akibatnya kalau seseorang itu berjalan dalam roh. Saudara bisa lihat bahwa Adam dan Hawa ketika dia berjalan di dalam roh, hidup dipimpin oleh roh, maka yang terjadi adalah dia hidup di Taman Firdaus. Semuanya serba ada, semuanya serba berkecukupan dan tidak ada yang kekurangan. Semua adalah keberhasilan dan tidak ada yang namanya kegagalan. Tetapi begitu Adam dan Hawa dipimpin oleh iblis yang hidup di dalam dagingnya, karena dilihatnya buah itu begitu baik, elok, enak, dan kemudian dia mengingininya. Ya, saudara, apa yang ada, keinginan daging itu diikutinya, maka dia kemudian diusir dari Taman Firdaus. Dan ketika dia melahirkan penuh dengan kesusahan dan lain sebagainya yang saudara sudah tahu. Sekarang kita akan lihat apa yang akan kita bicarakan hari ini. Next. Saudara, yang pertama-tama saudara dan saya harus mengasihi Tuhan. Ya. Mengasihi Tuhan adalah yang pertama dan yang utama. Ya, nanti ada banyak ceritanya. Mengasihi Tuhan berarti menuruti firman Tuhan. Tidak ada orang yang mengasihi tetapi tidak menuruti firman Tuhan. Tetapi semua orang yang mengasihi pasti menuruti firman Tuhan. Saudara mengasihi siapa? Saudara mengasihi guru saudara, saudara pasti menuruti guru saudara. Saudara mengasihi orang tua saudara, pasti saudara menuruti orang tua saudara. Kalau saudara mengasihi istri saudara atau suami saudara, pasti saudara akan menuruti suami atau istri saudara. Jadi mengasihi itu artinya menuruti firman. Saudara-saudara, yang terpenting untuk berjalan dalam roh, awalnya adalah saudara harus mengasihi Tuhan dan menuruti firman-Nya. Kalau seseorang itu mengasihi Tuhan dan menuruti firman Tuhan, dia akan diberi Roh Kudus di dalam hidupnya. Dan dia tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Nah, keren kan saudara? Keren apa enggak keren? Ini kerennya ini saudara. Jadi saudara, ketika engkau mengasihi Tuhan, dia tinggal di dalammu, menyertaimu, dan tidak pernah membiarkan engkau yatim piatu dimanapun engkau ada. Di laut, dia ada di situ. Di gunung, dia ada di situ. Di gua, dia ada di situ. Di mana-mana, dia ada di situ. Ada Roh Kudus, Roh Tuhan yang tinggal di dalam kita. Jadi yang utama dan yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Apa maksudnya mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan berarti menuruti firman-Nya. Banyak orang katakan yang penting aku mengasihi.
Tapi kalau saudara tidak menuruti, itu namanya kasih bohong. Amin, saudara? Amin. Aminnya kok kecil? Amin, saudara? Amin. Iya. Kalau saudara mengasihi, pasti menuruti. Itu yang firman Tuhan katakan. Itu yang pokok yang pertama dan utama. Untuk memperoleh Roh Kudus. Ya. Jadi untuk memperoleh Roh Kudus di dalam hidupmu yang menyertai engkau selama-lamanya. Dan tidak pernah meninggalkan kita yatim piatu. Saudara dan saya harus mengasihi Tuhan. Arti mengasihi adalah menuruti firman-Nya. Jadilah adalah kebohongan kalau orang itu katakan aku mengasihimu tetapi tidak menuruti. Saudara dan saya pernah mengasihi seseorang. Pasti kalau saudara mengasihi, pasti nuruti. Ya, nggak ada yang namanya mengasihi tidak menuruti. Demikian juga kalau kita mengasihi Tuhan, pasti menuruti. Yang kedua, saudara-saudara, yang kedua adalah hiduplah oleh Roh. Jadi kalau Roh Kudus itu sudah diberikan kepada kita, kita harus hidup oleh Roh itu. Jangan saudara hidup dengan kedagingan. Tetapi saudara harus hidup oleh Roh itu. Roh Kudus yang telah diberikan di dalam kehidupan kita. Yang tinggal di dalam kita dan yang menyertai kita. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, gampang kan saudara? Saudara bilang, aduh susah itu ninggalin rokok, susah itu ninggalin perjinaan, saudara-saudara. Susah itu saudara untuk tidak melawan kejahatan dengan kejahatan. Saudara tidak, karena kalau kita hidup oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, yang dianugerahkan kepada kita, karena kita mengasihi Tuhan, yang terjadi adalah kita akan hidup oleh Roh. Dan secara otomatis, apa saudara? Otomatis. Ya, secara otomatis maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Secara otomatis. Ya, secara otomatis. Saudara tidak memaksa diri saudara. Saya harus tidak berzina. Saya harus tidak nonton BF. Tidak begitu. Tetapi itu secara otomatis. Ya, jadi kalau saudara hidup oleh Roh, dipimpin oleh Roh, itu saudara, setan, iblis, dosa yang ada dalam daging kita itu secara otomatis lumpuh. Ya. Jadi mengalahkan iblis yang ada di dalam daging itu adalah secara otomatis. Nggak usah dilawan. Makin saudara melawan, makin saudara tenggelam. Jadi gimana caranya saudara? Hiduplah oleh Roh Kudus. Ya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus itu adalah kasih karunia. Berita kabar baik, Injil adalah kasih karunia. Mengapa saudara-saudara? Saudara secara otomatis bisa melumpuhkan dosa di dalam daging. Kalau saudara yang pertama-tama mengasihi Tuhan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, maka saudara menuruti firman-Nya. Roh Kudus itu diberikan kepada kita, tinggal di dalam kita, menyertai kita. Selama-lamanya kita tidak dibiarkannya menjadi yatim piatu. Untuk apa? Supaya engkau hidup oleh Roh. Hidup oleh pimpinan Roh Kudus. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Seluruh dunia berlomba-lomba. Bagaimana mendirikan agama. Bagaimana mendirikan etika. Supaya orang itu bisa hidup tidak menuruti daging. Supaya semua orang beretika. Semua orang bersopan santun. Saudara-saudara, Allah mengerti kebutuhan kita. Dia mengasihi kita supaya kita mengasihi Dia. Ketika kita mengasihi Dia, kita menuruti firman-Nya, maka diberikannya Roh Kudus kepada kita dan tinggal di dalam kita dan kita tidak yatim piatu. Supaya apa saudara? Kita hidup oleh Roh. Amin. Gampang kan? Ya, gampang. Untuk apa itu agama?
Agama itu supaya orang itu hidup beretika. Saudara, daging kok diajari beretika? Mata kok diajari beretika? Kita kan sudah dengar. Kalau matamu yang satu menyesatkan engkau, cungkil itu mata kamu. Kalau tanganmu itu menyesatkan engkau yang satu, patahkan saja. Demikian juga kakimu. Ya, jadi saudara-saudara, jadi daging, iblis di dalam tubuh jasmani kita ini, saudara-saudara tidak bisa dilawan. Ya, nanti ada uraiannya begitu banyak ya, tapi saya mau beritahukan pokok-pokoknya. Kalau saudara melawan kedagingan saudara nggak bisa. Dengan agama, dengan etika, dengan peraturan nggak bisa. Dengan firman Tuhan, no, nggak bisa. Saudara baca itu firman Tuhan terus menerus. Apakah saudara bisa melawan dosa? Tidak bisa. Ya, kalau nggak percaya coba. Dan saudara, saya percaya saudara udah coba. Dan gagal kan? Ya. Kenapa? Itu nggak bisa. Dosa daging itu tidak bisa dilawan dengan firman Tuhan. Dia bisa dilawannya dengan Roh Kudus, pribadi Allah yang ketiga, yang masuk di dalam roh kita, yang kita mau nurut. Istilahnya begini, saudara kalau mau pergi kemana, saudara nggak usah bawa peta, tapi bawa GPS. 5 menit lagi engkau belok kanan atau belok kiri, atau putar balik. Jadi ikutin saja. Ya. Nah, terus saudara pasti bertanya, lah kalau gitu saya nggak perlu pelajari GPS dong. Perlu saudara, kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau akan menuruti firman-Nya, engkau akan lihat peta. Ya. Tapi untuk hidup sehari-hari, kemudian ketika engkau bekerja, ketika engkau sedang bernegosiasi, ketika engkau sedang melakukan kegiatan apapun, nggak usah lihat peta, nggak usah terus lihat Alkitab. Tapi saudara, ikuti pimpinan Roh Kudus yang ada di dalam hidupmu. Ya, pasti kita bisa mengalahkan daging. Yang ketiga, nah karena Roh Kudus ada di dalam kita, dan dalam perjalanan kita hanya dipimpin Dia, itu yang poin kedua. Yang poin ketiga, saudara harus jangan lupa berdoa setiap waktu di dalam roh. Ya, jadi waktu saudara bernegosiasi dengan seseorang, saudara, hati saudara harus terus berdoa di dalam roh. Jangan saudara terlena, lengah, jangan. Tapi terus saudara-saudara pandang orang itu dan tetap berdoa di dalam roh, atau berdoa dalam bahasa roh. Ya, jadi saudara jangan terlena. Seperti saya khotbah begini, saya nggak boleh terlena. Saya harus terus menerus berdoa di dalam roh. Walaupun mulut saya tetap berbicara dan mata saya juga melihat saudara, tetapi hati saya terus berdoa di dalam roh. Jangan terlena, ya. Kalau saya terlena, saya bisa menyeletuk ke sana ke sini. Ya, jadi saya harus fokus kepada Roh Kudus, ya. Oke, yang keempat. Ini luar biasa. Apa saudara? Orang benar, orang yang dipimpin roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, dan hidupnya menjadi benar, dia diapain saudara? Dikejar berkat. Ya. Jadi kalau saudara memang berjalan dalam roh, saudara itu pasti dikejar berkat. Siapa di sini yang mau berjalan dalam roh, pasti lemes-lemes. Tapi siapa yang di sini yang mau dikejar berkat, pasti angkat tangannya tinggi-tinggi. Ya kan? Itu saudara-saudara. Ya, jadi kalau saudara ingin dikejar berkat, berjalanlah dalam roh. Amin? Amin. Mari kita kupas satu-satu. Yang pertama, ya tadi saya katakan mengasihi Tuhan itu sama dengan menuruti firman Tuhan, akan diberi Roh Kudus, dan Roh Kudus itu akan tinggal
Sehingga kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu untuk selama-lamanya. Maksudnya ini Roh Kudus itu wakil dari Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus tidak tinggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia akan datang kembali untuk kedua kali. Nah, saudara-saudara, caranya gimana saudara? Saudara dan saya harus mengasihi Yesus. Mengasihi Yesus artinya menuruti firman-Nya Yesus, firman-Nya Bapa. Jadi perhatikan Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, jadi kalau mengasihi Tuhan, telan itu habis Alkitab. Jangan ada, ntar Tuhan saya pikirin dulu ya. Ntar saya runding dulu ya. Pokoknya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya Tuhan, aku mau. Jangan dipilih-pilih. Yang ini boleh Tuhan, yang ini jangan. Itu namanya enggak mengasihi. Ya kan? Kalau saudara mengasihi Yesus, saudara apapun yang dikatakan Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, aku mau. Aku ini anakmu. Aku ini anggota tubuhmu. Engkau sang kepala. Aku adalah bagian dari tubuhmu. Apa yang engkau mau, aku mau. Ya. Aku ini hambamu. Aku ini muridmu. Apa yang engkau mau, aku mau Tuhan. Jadi jangan ada yang dipilih. Jangan ada yang dipilah. Semua ini harus telan. Firman Tuhan harus ditelan habis. Amin. Aminnya kurang. Amin. Amin. Kalau tidak, saudara, artinya tidak mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan artinya mendahulukan Tuhan. Yang pertama dan utama. Kalau saudara bekerja dan kemudian hari Minggu, harusnya saudara kembali untuk pelayanan. Bukan nangkring di tempat pekerjaan. Itu namanya mengasihi Tuhan. Ya, saya enggak berkata kepada manusia siapapun. Tapi saya berkata mengenai mengasihi Yesus. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, hari Sabtu adalah hari Sabat. Hari perhentian di mana Allah berhenti bekerja selama 5 hari, selama 6 hari, dan hari yang ke-7 adalah hari yang berhenti. Hari Sabtu adalah Allah memberkati kita. Tetapi ingat saudara-saudara, hari Minggu adalah hari pertama dalam minggu itu. Apa saudara? Hari apa saudara? Hari kemenangan di mana Tuhan Yesus bangkit. Dia bangkit, Yesus bangkit. 17 Agustus hari kemerdekaan kita. Diperingati dengan meriah. Dan kita harus tahu saudara-saudara, kita harus mengutamakan Tuhan. Hari kemenangan, hari kemerdekaan kita. Kita dibebaskan dari dosa, kita dibebaskan dari iblis. Supaya apa saudara? Kita merayakan kepada Dia. Ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kalau kita enggak dibebaskan, mana Roh Kudus bisa masuk dalam hidup kita? Kalau kita tidak dibangkitkan, mana bisa Roh Kudus masuk dalam hidup kita? Ini pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, kita harus yang utama dan pertama. Ini hari Minggu. Bagaimana kalau kita datang terlambat? Sama. Berarti engkau tidak mengasihi Tuhan. Karena engkau tidak menuruti firman Tuhan. Ya, ini saya tandaskan supaya saudara paham. Om, saya udah loh om, berjalan dalam roh. Saya udah mengasihi Tuhan. Tapi saudara tidak menuruti firman Tuhan. Blessing itu tidak mengejar saudara. Tapi kalau saudara betul-betul Tuhan adalah prioritas utama yang pertama bagi hidupmu. Karena engkau mengasihi Tuhan, engkau menuruti segala perintahnya. Saudara-saudara, berkat itu akan mengejar engkau. Next, ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa. Ya, kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan Yesus dan nuruti firman Tuhan. Perhatikan, nuruti firman Tuhan. Jadi kita tidak disuruh nurut. Tapi kita disuruh mengasihi.
Kenapa kita mengasihi? Karena Dia yang pertama kali mengasihi kita. Kemudian kita balas mengasihi Dia. Dia mati untuk kita. Mari kita juga mau mati untuk Dia. Artinya mematikan keinginan daging kita. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Dia akan memberikan Roh Kudus, ya. Tuhan Yesus akan minta kepada Bapa. Tuhan Yesus adalah Tuhan pencipta segala sesuatu, akan minta kepada Bapa sumber segala sesuatu, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Roh Kudus maksudnya, supaya Ia menyertai kamu untuk selama-lamanya. Jadi kalau saudara mengasihi Tuhan dan menuruti firman Tuhan, Roh Kudus itu menyertai kita selama-lamanya. Ya, engkau tidur, engkau disertai. Engkau bekerja, engkau disertai. Jangan lupa penyertaan Tuhan, sumber segala berkat. Ya, amin. Ayat ke-17. Yaitu roh kebenaran. Roh Kudus itu tidak katakan penolong tadi, penolong bagi kita penolong, itu sesungguhnya roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia. Dunia ini tidak bisa menerima Roh Kudus. Sebab dunia tidak melihat Dia. Dunia tidak melihat Roh Kudus. Dan tidak mengenal Dia, tidak mengenal Roh Kudus. Roh penolong dan roh kebenaran tadi. Tetapi kamu, kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, yang sudah mati bagi daging kita, dan yang bangkit roh kita bersama Tuhan, saudara-saudara. Tetapi kamu mengenal Dia, mengenal Roh Kudus, karena Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus tidak sekedar menyertai kita, tetapi diam di dalam kita. Jadi saudara-saudara, ngonteknya gampang. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Nggak usah begitu. Roh Kudus. Karena Dia ada di dalam kita. Amin. Ya, kasihi Dia, turuti perintahnya Tuhan. Saudara, engkau akan menerima Roh Kudus. Saudara, dan Dia menyertai kamu selama-lamanya dan diam di dalam kita. Next, 18. Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ini Tuhan Yesus maksudnya. Dia pertama-tama mewakilkan Roh Kudus dalam hidup kita. Kemudian Tuhan Yesus juga akan kembali menjemput kita di awan-awan. Ya, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Allah Tritunggal tidak pernah meninggalkan kita yatim piatu. Ayat 21. Nah ini saudara lihat sungguh-sungguh. Barang siapa memegang perintahku, ya, firman Tuhan itu mesti dipegang, saudara. Memegang perintahku. Jangan cuma dipegang. Dan dilakukan. Jangan cuma dipegang, dilakukan. Dialah yang mengasihi aku. Jadi kalau saudara berpegang dan melakukan artinya percaya dan lakukan. Saudara, Dialah yang mengasihi aku. Kalau saudara percaya sama Tuhan dan melakukan, baru saudara disebut mengasihi. Kalau saudara percaya firman, berpegang, percaya firman, tapi enggak dilakukan, saudara tidak disebut mengasihi Tuhan. Jadi mengasihi itu adalah percaya dan melakukan. Amin, saudara? Amin. Amin? Amin. Saudara ingin dikejar berkat? Amin. Ya, Tuhan itu saudara enggak kepingin, itu kepinginnya Tuhan. Itu keinginannya Tuhan, bukan keinginan kita. Dari dulu Allah menempatkan manusia di Taman Firdaus. Saudara, itu keinginan Allah. Begitu manusia berbuat dosa, Dia merencanakan, saudara, Firdaus yang baru. Langit baru dan bumi baru. Ya, Tuhan itu mengasihi kita. Siapakah Allah yang menciptakan kita dan yang tidak mengasihi kita? Siapakah orang tua yang tidak mengasihi anak-anaknya?
Hanya Tuhan itu begini, saudara. Tuhan itu nggak mau kita jadi anaknya Tuhan, tapi karakternya karakter setan. Coba, saudara anak siapa? Tuhan. Anak Tuhan. Karakternya siapa? Saudara anak siapa? Tuhan. Karakternya siapa? Syukur, luar biasa itu ya kan. Kalau saudara mau terus terang, karakternya siapa? Hantu. Setan. Ya kan? Anak Tuhan, karakternya karakter setan. Ya, saudara bisa bilangnya mengasihi Tuhan, tetapi tidak menuruti kata Tuhan, tapi kata setan. Coba saudara kalau ketemu sama orang, tuh lihat tuh. Pendeta A begini, pendeta B begitu, pendeta C begitu, ya kan? Jadi saudara nuruti pendeta-pendeta yang ABC tadi atau menuruti Tuhan? Tuhan. Ya, saudara termasuk manusia langka. Mudah-mudahan begitu ya. Ini kan keterus terangan ya saudara. Barang siapa memegang perintahku dan melakukan. Ingat, firman itu harus dipercaya dan dilakukan. Dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, barang siapa mengasihi Tuhan Yesus, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Wah saudara, kalau saudara mengasihi Tuhan Yesus, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun Tuhan Yesus pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, maka Bapa itu akan mengasihi kita dan Tuhan Yesus akan mengasihi kita. Maka dikatakan di sini, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi saudara itu akan kenal lebih dalam kepada Tuhan Yesus. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Jadi saudara, siapa yang bisa mengenal lebih dalam Yesus? Kalau saudara adalah percaya kepada firman dan melakukan, lama-lama saudara lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Amin saudara. Jadi saudara-saudara, kasihilah Tuhan Allahmu dan turutilah segala perintahnya. Maka engkau akan mengenal dia lebih dalam. Mari kita saudara akan next. Yang kedua. Nah, setelah saudara dipimpin oleh Roh, karena saudara mengasihi Tuhan, saudara coba lihat poin yang kedua. Tadi dikatakan hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Nah, saya hidup oleh Roh itu gimana saudara? Saya hidup oleh Roh Kudus yang di dalam saya, padahal saya masih hidup di dalam daging. Lihat saya ya saudara ya. Roh Kudus tinggal di dalam saya. Saya hidup oleh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, padahal saya masih hidup di dalam daging. Ini tuh bawa saya itu kemana-mana yang namanya dosa, kejahatan. Ini nih daging. Sedangkan Roh ini membawa saya lebih dekat kepada Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Ya, oke. Nah, jadi ini kan ini sama ini itu kan bertolak belakang saudara, betul nggak? Ini dipimpin Roh Kudus memimpin kita kepada Bapa di dalam Yesus Kristus. Sedangkan daging ini memimpin kita kemana saudara? Daging. Kepada iblis, dosa, iblis. Menurut jalan-jalannya iblis. Saudara hidup itu bingung nggak saudara? Jujur saudara saya tanya. Saudara jadi anak Tuhan itu bingung nggak? Jujur, ayo ngomong jujur. Bingung. Coba, yang saudara kehendaki yang baik atau yang jahat? Baik. Yang baik.
Yang baik itu apanya? Kehendak saudara, jiwa saudara. Jiwa saudara, pikiran, perasaan, dan kehendak saudara itu menghendaki yang baik. Betul kan? Ya. Saudara setuju sama firman Tuhan pikiran saudara? Ya, tapi daging bilang apa? Ini tubuh bilang apa? Mata bilang apa? Kaki bilang apa? Jujur saudara jadi anak Tuhan, ayo ngomong jujur. Susah. Susah apa? Apa? Ayo. Mata kepengen lihat BF. Mulut nyemil terus, makan terus. Terus tangan kepengen yang pacaran gerayang-gerayang. Iya kan? Loh, iya kan? Loh, jujur. Kaki kepengennya melangkah kemana? Night club. Betul atau jujur? Betul. Ya, jadi saudara kita jadi anak Tuhan itu bingung. Kenapa bingung? Ya daging ini dikuasai oleh iblis, oleh setan, oleh dosa. Saudara, sedangkan roh ingin memimpin kita dekat kepada Allah. Pikiran kita kemana saudara? Setuju sama firman Tuhan. Tapi buktinya, saudara walaupun setuju sama firman Tuhan, buktinya saudara pergi ke night club, nonton BF, ya kan? Betul nggak? Ayo ngomong, betul atau tidak betul? Betul kan? Jadi itulah sebabnya Rasul Paulus katakan, aku ini manusia celaka. Karena apa? Dagingku kepengen bikin dosa, pikiranku setuju sama firman Tuhan. Tapi walaupun pikiranku ini setuju sama firman Tuhan, pikiranku itu setuju sama firman Tuhan, yang tidak mengingini keinginan daging ini, tapi toh jatuh juga. Jadi gimana saudara? Enaknya piye enaknya? Nah, saudara ini kelihatan orang suci sih kalau ke gereja. Ya kan? Jadi enggak kelihatan itu aslinya. Ya kan? Oh, itu kan pergumulan saudara sebagai anak Tuhan. Ya kan? Tapi ada jalan keluar. Itulah namanya kabar baik. Itulah yang namanya kabar baik. Agama tidak memberikan kabar baik. Karena daging ini berbuat dosa inginnya. Pikirannya setuju sama peraturan, entah peraturan dari Tuhan, ya, atau kalau orang Kristen peraturannya Alkitab setuju ini, setuju sama Alkitab. Daging kita ini kepengennya kemana-mana, ya kan? Mau diet aja susah kan? Ya. Nah, itu ya. Saya mau ngomong yang gampang aja. Gimana caranya, saudara-saudara? Nah, ini diceritakan begini. Orang Kristen itu setelah percaya Yesus, dia menerima Roh Kudus, itu harus mati bagi ini loh daging. Daging saudara udah mati? Ditanyain diem semua. Daging saudara sudah mati? Belum. Harusnya saudara bilang udah mati. Nah, saudara bilang belum. Jadilah menurut imanmu udah mati nih harusnya. Saudara harus akui daging saudara sudah mati. Ya. Saudara harus akui daging saudara sudah mati. Ya, kalau daging saudara sudah mati, yang hidup siapa? Tuhan. Roh Tuhan yang ada di dalam kita. Saudara lupa sih, suka lupa, ya kan? Suka melupakan masa lalu. Kalau saya enggak melupakan masa lalu, saudara. Ingat, waktu engkau percaya Yesus, engkau bilang apa? Tuhan, masuklah engkau dalam hatiku. Jadilah apa Tuhannya? Jadi apa? Kalau Yesus masuk dalam hatiku, ampunilah segala dosaku. Ya kan? Pertama kan gitu. Ya, ampuni dosaku. Sekarang Yesus engkau masuk dalam hidupku. Yesus untuk jadi apa? Raja. Ya kan? Yang rajanya Yesus. Ininya dosanya hamba. Iblisnya di bawah. Jadi hamba.
Dan saudara-saudara, kehendak kita pun, ego kita itu ada di bawah. Ya. Jadi saudara-saudara, apa yang saudara harus lakukan? Di sini saudara harus anggap tubuhmu itu udah mati. Saudara waktu dibaptis yang dikubur apanya? Loh, lupa semua ya? Manusia lama. Pelajaran baru ya? Waktu saudara dibaptis air itu yang dikubur, yang ditenggelamkan, yang dikubur itu apanya? Manusia lama. Apa? Manusia lama. Manusia lama itu apa? Daging. Dagingmu itu loh, udah tak akui Tuhan, aku udah mati Tuhan. Oke? Ya. Waktu saudara dibaptis Roh Kudus, saudara dibilang dibaptis artinya dipenuhi. Dihanyutkan oleh Roh Kudus karena tenggelam di dalam roh. Artinya apa? Dagingku ini udah mati. Yang hidup adalah Roh Kudus yang menenggelamkan aku, yang memimpin aku. Jadi begini saudara, ini Roma 7 ayat yang ke-6. Wow. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Oh, kita udah dibebaskan dari hukum Taurat oleh peraturan firman Tuhan. Jangan salah ya. Jangan saudara bilang sekarang aku bebas dari firman Tuhan. Saudara dapat Roh Kudus karena apa? Mencintai Tuhan dan menuruti firman. Apa artinya? Tetapi sekarang aku telah dibebaskan dari hukum Taurat. Apa artinya dibebaskan dari hukum Taurat? Saudara udah enggak lagi ini dosa apa enggak ya? Ini dosa apa enggak ya? Ini dosa apa enggak ya? Enggak perlu saudara lihat Alkitab satu-satu karena engkau mencintai Tuhan dan tiap hari engkau menuruti firman Tuhan. Tetapi ketika engkau diajak ke night club, saudara jangan cari di Alkitab sini. Night club. Enggak ada, night club enggak ada. Oh, night club, oke, boleh. Kenapa? Enggak ada di sini. Maksudnya itu. Ya. Oh, jangan di sini ngerokok. Enggak ada. Yang ada cuma kereta api, gitu. Jangan saudara ya kan? Ya. Jadi BF, di sini kan enggak ada BF saudara. Cariin BF enggak ada. Ya. Ya, jadi saudara nanti lakukannya. Yang dimaksud saudara, sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Artinya hukum tertulis, peraturan. Apa katanya? Sebab kita telah mati bagi dia. Sing mati siapa? Daging kita. Ya, kita telah mati bagi hukum Taurat yang mengurung kita. Yang mati siapanya saudara? Siapa? Daging kita udah mati. Saudara harus akui ini daging udah mati. Waktu percaya Yesus, Yesus jadi raja. Dagingmu jadi hamba. Waktu engkau dibaptis air, dagingmu dikubur. Ya, yang jadi raja, yang hidup adalah Tuhan di dalam rohmu. Waktu dibaptis air juga sama. Dibaptis air, dagingmu ditenggelamkan. Yang hidup adalah Roh Kudus yang ada di dalam roh saudara. Jadi tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani di dalam keadaan baru. Menurut siapa? Menurut siapa? Roh. Menurut roh. Jadi kalau kita melayani bukan lagi menurut daging. Tetapi kita melayani menurut roh. Jadi apa yang dikatakan Roh Kudus? Contohnya gampang. Kalau saudara pergi kemana-mana, jangan lihat peta lagi, nabrak nanti, naik mobil, naik motor, saudara gelar peta, bisa nabrak. Jadi supaya nggak nabrak gimana? Style GPS, Waze boleh, Google Map, ya kan? Saudara akan dituntun, nggak usah buka peta, sebelum pergi buka peta boleh. Tapi setelah pergi jangan buka peta. Sampai di sini saudara bisa nangkap apa yang saya katakan, amin. Amin. Ya, sehingga kita sekarang
melayani dalam keadaan baru. Pelayanan kita dalam keadaan yang baru. Menurut Roh Kudus. Dan bukan dalam keadaan yang lama menurut huruf hukum Taurat. Jadi udah enggak. Kalau saudara menghadapi orang, saudara mau jawab, lihat lagi ayatnya. Ada enggak usah. Dari mana saudara? Roh Kudus itu, dia itu akan memberikan perasaannya. Karena engkau kan mengasihi dia. Dia akan memberikan perasaannya. Rasanya enggak enak, jangan dilanjutin. Ngomong enak-enak aja, lanjutin. Ya, nanti kadang-kadang kalau saudara ngomong kelewatan, di sini tuh rasanya nggak enak. Tapi kalau saudara lanjutin terus, nanti di sini nggak enak, di sini di kerongkongan juga nggak enak. Tapi kalau sudah di sini dan di kerongkongan nggak enak, saudara terus ngomong terus, rahang saudara rasanya nggak enak. Siapa yang sudah pernah mengalami begitu? Nah, berarti suka bikin dosa. Loh, iya kan? Iya kan? Nah, kalau yang suka bikin dosa jangan berbuat dosa lagi. Itu lebih bagus ngaku daripada nggak pernah ngaku tapi bikin dosa terus, ya kan? Oke, next. Sekarang kita lihat ayat yang ke-26. Roma pasal 7 ayat yang ke-26. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Ya. Kenapa saudara? Akal budi itu selalu setuju sama firman Allah. Setuju. Tapi daging ini nggak bisa ditaklukkan sama firman Tuhan. Ya, nggak bisa ditaklukkan sama pikiran yang setuju sama firman Tuhan tadi. Daging itu bisa dikalahkan sama siapa? Roh Kudus ya. Tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Akal budiku aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku ini aku melayani hukum dosa. Jadi saudara harus tahu nih. Tubuh melayani dosa. Jiwa melayani hukum Allah. Roh melayani Tuhan. Nah saudara, supaya bisa membunuh dosa dalam daging, saudara harus hidup di dalam roh. Kalau engkau hidup di dalam roh, engkau menuruti roh, maka engkau tidak akan melakukan keinginan daging. Gampang kan? Jadi orang Kristen tuh gampang saudara. Kalau niat mau berbuat baik. Ya kali saudara nggak ngerti. Sekarang udah ngerti nggak saudara? Angkat tangan yang ngerti. Ngerti betul ya? Ya harusnya ngerti saudara. Ya harusnya. Next. Wah, Kalina ngangkat terus itu nggak mau turun benderanya. Oke, Galatia 5 ayat 16. Nah ini saudara perhatikan baik-baik. Maksudku ialah Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Ya, supaya kita hidup dipimpin oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Gampang kan? Jadi kalau saudara pengen bunuh daging, dosa dalam daging, iblis dalam daging, jangan pakai akal budi dengan firman Tuhan. Ya. Saudara mau sekolah teologi kayak apapun, apal ngelotok, tok. Nggak ada gunanya. Walaupun pikiran akal budi muncul setuju sama firman Tuhan, tapi tidak bisa membunuh dosa dalam daging. Siapa yang bisa membunuh dosa dalam daging? Yang bisa membunuh dosa dalam daging itu adalah kalau kita menuruti Roh Kudus, maka engkau tidak menuruti keinginan daging. Gampang kan? Prinsip gampang kan? Iya. Ya. Tapi belajar firman Tuhan harus. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau harus menuruti firman Tuhan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, ketika engkau bekerja, jangan kemudian kamu lihat Alkitab. Boleh ke nightclub, lihat. Oh nggak ada, boleh. Boleh ngerokok, nggak ada, boleh. Boleh nonton BF, nggak ada, boleh. Lah itu celaka ya, amin. Boleh gerayang-gerayang? Boleh?
Pacaran gerayang-gerayang? Nggak boleh, ya kan? Ya kan? Ya. Tapi karena di Alkitab nggak ada tulisan gerayang-gerayang, ya boleh. Harusnya boleh nggak boleh? Dari mana kita taunya? Dari Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu akan kasih tanda kepada saudara. Ya, tandanya apa? Pertama-tama, kalau saudara ngomong di sini nggak enak, jangan dilanjutkan. Yang kedua, kalau di tenggorokan nggak enak, jangan dilanjutkan. Yang ketiga, saudara-saudara, kalau sampai di rahang saudara nggak enak, jangan dilanjutkan. Nanti kalau saudara lanjutkan terus, lidah saudara rasanya nggak enak juga. Ya, itulah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, kalau saudara biarin hadirat Tuhan ini hilang. Kalau saudara biarin urapan Tuhan hilang, maka itu saudara nggak rasa apa-apa. Padahal harusnya engkau merasakan hadirat Allah dan urapan Allah. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Ya. Jadi kalau saudara rasa urapan Tuhan itu akan memperkuat diri saudara, nggak kepengin jamah dosa. Tapi kalau saudara nggak rasa apa-apa, ya nggak rasa apa-apa, ya udah bikin dosa ada rasanya, ya kan? Karena kalau saudara nggak bikin dosa juga nggak rasa apa-apa. Mestinya kalau saudara itu hidup oleh Roh, saudara itu akan rasa hadirat Tuhan dan urapan Tuhan, sehingga tidak ingin berbuat dosa. Ya, oke. Next. Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging, nah ini saudara perhatikan tadi. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh. Daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ngerti nggak saudara? Ini ada tubuh, jiwa, dan roh. Bisa baca ini nggak saudara? Saya ulang ya. Sebab keinginan daging, keinginan tubuh, berlawanan dengan keinginan roh. Roh Kudus yang ada di dalam roh kita. Keinginan Roh Kudus yang ada di dalam roh kita berlawanan dengan keinginan daging. Nah, ya kan saudara? Berlawanan kan? Roh sama daging. Karena keduanya bertentangan. Ini sama ini bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi walaupun kamu nurut, setuju sama firman Tuhan. Kehendak itu akal budi kan? Kehendak itu akal budi kan? Ya. Akal budimu itu setuju sama firman Tuhan, tapi nggak akan pernah jadi. Karena perang. Tang ting tung tung tang ting tang. Ting tang tung tung ting ting tang, ya kan? Ngerti ya saudara ya? Jadi walaupun saudara sekolah Alkitab, sekolah teologi, mau dari S1, S2, S3, mau profesor, nggak bisa. Ya, jadi saudara jangan lawan dengan pengetahuanmu. Lawanlah dengan Roh Kudus. Caranya gimana untuk mendapat Roh Kudus tadi? Mengasihi itu Tuhan yang kemudian pasti secara otomatis saudara akan menuruti firman-Nya. Ya. Oke, keren ya saudara. Jadi orang Kristen itu luar biasa. Ya, punya kesempatan berbuat baik, tapi juga punya kesempatan untuk tidak berbuat apa-apa. Tetapi kalau saudara jadi mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dan saudara pasti menuruti firman Tuhan, Roh Kudus diberikan kepada saudara. Kalau sudah diberikan kepada saudara, udah luar biasa. Saudara pasti bisa mengalahkan keinginan daging. Ya, maka itu orang nanti kalau dia menuruti daging akan dihukum Tuhan. Baik di dunia ini maupun nanti di dunia yang akan datang. Oke, lanjut. Saya senang ini bahas ini saudara. Next ya. Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh. Nah, kembali kan? Jadi saudara dipimpin siapa? Oleh Roh Kudus. Maka kamu tidak hidup
hidup di dalam hukum Taurat, di bawah hukum Taurat. Jadi kita udah bebas dari ini. Maksudnya bukan tidak mengasihi Tuhan dan menuruti firman-Nya, tetap mengasihi Tuhan dan menuruti firman-Nya itu pokok. Tapi saudara, kalau saudara ketemu sama orang, ayo, itu ada wanita telanjang, yuk kita lihat. Jangan terus buka peta. Buka apa saudara? Buka Alkitab, bukan begitu maksudnya. Cukup pimpinan Roh Kudus. Ya, saudara hari Minggu tidak ke gereja, saudara bilangnya, tak cari ayatnya kok rahono ya. Wah, ya udah kalau gitu boleh. Bukan begitu. Coba hadirat Tuhan mulai hilang nggak? Iya. Itu maksudnya gitu loh. Ya, yang gampang aja. Jadi nggak usah saudara sekolah teologi, sekolah Alkitab, nggak usah begitu. Tapi penting nggak? Penting. Kenapa saudara? Itu bukti kita mengasihi itu Tuhan. Tapi dalam hidup sehari-hari nggak usah buka Alkitab. Karena Roh Kudus itu adalah GPS kita. Ya, oke. Ini waktunya. Sudah, coba berikutnya. Ini poin yang ketiga. Berdoa setiap waktu dalam roh. Ya. Yang ketiga, setelah engkau tahu Roh Kudus diberikan kepadamu. Dan yang bisa membunuh daging itu cuma Roh Kudus. Saudara dan saya harus berdoa setiap waktu di dalam roh. Itu maksudnya. Mudeng gak mudeng saudara? Mudeng. Dengan mengasihi Tuhan dan menuruti firman Tuhan, kita mendapat Roh Kudus. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, apa saudara? Roh Kudus itu yang bisa membunuh daging. Ya. Yang ketiga, kalau Roh Kudus hanya yang bisa membunuh daging, apa yang saudara lakukan? Berdoa setiap waktu di dalam roh. Gitu loh maksudnya. Ayo berdoa dalam roh senantiasa. Enggak mau. Kenapa? Ya enggak mau. Kenapa enggak mau? Ya enggak mau. Ya itu bodoh sekali. Ya, karena firman Tuhan katakan di dalam Efesus 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Rohnya besar atau roh kecil? Besar. Besar, itu Roh Kudus. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Wah, saudara berdoa dalam roh itu kan enggak mesti berdoa dalam bahasa roh. Ya kan? Ya saudara terserahlah. Saudara mau berdoa dalam roh itu kayak apa? Enggak berdoa dengan mulut tapi dalam hati ya terserah, ya kan? Tapi yang maksudnya berdoa dalam roh itu berdoa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita lihat next. Nah, ini Rasul Paulus itu yang nulis di kitab Roma dan Galati tadi. Bagaimana perjuangan orang hidup itu enggak mudah. Maka itu Rasul Paulus menjelaskan lagi di dalam 1 Korintus 14 ayat 18. 1, 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Ya wes, saudara-saudara, kalau saudara tahu Roh Kudus itu yang akan membuat saudara bisa mengalahkan daging, ya udahlah berdoalah di dalam pimpinan Roh Kudus senantiasa, banyak-banyakan, ya kan? Saudara bangun tidur berdoa dalam roh. Saya kemarin saudara, saya di Solo, di Surabaya. Saya itu nggak bisa bangun saudara. Waduh saudara, saya nggak bisa bangun sama sekali, betul nggak bisa bangun. Setiap kali saya bisa mimpin doa pagi, aduh Tuhan terima kasih itu kemurahan Tuhan. Setelah saya bisa pimpin doa siang, aduh Tuhan ini luar biasa kemurahan Tuhan. Malam saya bisa pimpin doa, aduh Tuhan ini luar biasa kemurahan Tuhan. Kenapa saudara? Saya selama di Surabaya itu saudara tidak beranjak dari tempat tidur kecuali di meja untuk Zoom. Tahu nggak saudara? Saya waktu di mana? Di Solo. Saya itu pertama saya tidur cuma 2 jam ya. Saya datang sana jam 2, kemudian bangun jam 4. Saya kan jam 4 harus bangun doa, ya kan? Nah,
Setelah itu besoknya lagi saya nggak bisa tidur. Nggak tahu, saya nggak bisa tidur. Tahu-tahu udah jam 1 nggak bisa tidur. Tak tidur-tidurin nggak bisa tidur. Dan kelihatannya nggak bisa tidur memang. Terus besoknya begitu lagi, saudara. Nah, hari yang keempat setelah sampai di Surabaya, saya tidak beranjak dari tempat tidur kecuali sama ke toilet. Tahu nggak saudara, kalau saya mau bangun saudara. Waduh saudara, ini rasanya di sini ini. Saudara pernah tahu balon saudara, balon tahu nggak ya? Yang ditiup gitu, balonnya, tahu ya? Balon itu diisi air, penuh. Jadi kalau saya bangun begitu, saya nggak bisa bangun. Sebabnya begitu saya begini, itu, ini semua di sini ketarik sampai ke sini seolah-olah di sini ini air begitu saudara, sampai di sini. Waduh, ya. Jadi saya kalau bisa bangun, Tuhan terima kasih. Engkau yang beri aku hidup, Engkau yang beri aku kekuatan, Engkau yang beri aku pertolongan ya. Saudara-saudara, jadi dalam keadaan sakit, saya terus berdoa di dalam roh. Saya nggak bisa, saudara, saya nggak bisa bangun tuh nggak bisa saudara. Miring gini juga nggak bisa, jadi tidur juga begini doang gitu. Kakak ipar saya datang, saya bilang Ci, maaf ya Ci, nggak bisa ngeliat gitu. Jadi saya begini terus nggak bisa nengok begini. Udah seluruhnya ya. Jadi saudara-saudara, hidup itu adalah kemurahan Tuhan. Kita harus berdoa dalam roh senantiasa. Wah luar biasa ya. Tuhan itu baik. Amin. Oke, next. Sehingga saya balik ke sini, Yosua yang nyetir terus. Oke, dari Surabaya sampai Jakarta. Oke, lanjut. Nah, orang benar itu dikejar berkat. Ya. Ya, tapi ingat review yang di atas. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Apa itu? Kerajaan Allah serta kebenarannya. Roh Kudus dan kebenarannya ya, dan kepemerintahannya. Untuk ngapain kerajaan Allah itu? Untuk apa? Bunuh daging. Saudara, bunuh apa saudara? Daging. Ya, jadi tetapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, Roh Kudus dan kepemerintahannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah itu bunuh daging. Ya. Next. Matius 6 ayat 34. Sebab janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya bersyukur saudara, saya di sini bisa berdiri ya. Tapi ngomong-ngomong saudara, baru tadi pagi saya baru mau mandi. Udah berapa hari saya nggak mandi. Baru tadi pagi saya mau mandi. Tahu nggak saudara, itu heaternya nggak hidup. Waduh, jadi saya cuma lap-lap aja saudara-saudara. Jadi sudah berapa hari nggak mandi saudara, sejak saya di Surabaya. Ya, sebabnya apa saudara? Kemarin saya potong rambut. Saya itu dikeramasin, saya berdoa dalam roh terus. Tuhan, Engkau membuat saya sehat, Engkau kuat, luar biasa. Itu keramasnya pakai air dingin ini saudara. Nah kalau saya hari ini pakai air dingin lagi, wah gitu ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan apapun juga. Akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri, kesusahan sehari cukuplah sehari. Amin, luar biasa. Saya bisa hidup, amin, luar biasa. Ayo next, untuk membawa berkat kepada saudara. Orang benar itu dikejar berkat. Ya. Ikuti yang tadi, Amsal 10 ayat 6. Berkat ada di atas kepala orang benar. Ya, jadi berkat itu atas di kepalamu saudara. Ya, jadi carilah kerajaan Allah serta kebenarannya. Apa artinya? Bunuhlah daging. Ya, itu saudara adalah orang benar. Ya, berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelailaman. Ya, berkat itu ada di atas kepalamu. Kalau rohmu bunuh
daging. Jangan andalkan pengetahuan, jangan andalkan pikiran, jangan andalkan kehendak. Oke, next, yang terakhir. Orang benar dikejar berkat. Mazmur 5 ayat 13. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Tadi di atas kepalanya. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, engkau memagari dia dengan kasih karunia. Seperti perisai. Aduh saudara, berkat mengejar orang yang berjalan di dalam roh. Mari kita bangkit berdiri.